kasih Anandaku sayang. Ayat suci yang kita bacakan, nah, kita patut ya beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena enggak ada celah sedikit pun ya atas apa yang diciptakannya Nanda ya, termasuk Ananda semua. Anda lahir dengan kesucian ya. Jadi mohon harus selalu suci, berbuat baik dan kebajikan ya. Oke Anandaku sayang. Kita lanjut. Next kita ice breaking dulu ya. Oke, siap? Siap. Oke, jadi ice breakingnya adalah senam otak. Boleh berdiri dulu sayang? Berdiri dulu. Oke. Jadi senam otak ini menyeimbangkan otak ya. Mudah ini. Thank you. Silahkan duduk semua. Oke. Siap? Siap? Oke. Beri kita tepuk dulu ya biar semangat. Oke, tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar. I love you. Oke, kita next lanjut ya sayang. Oke. Minggu lalu kita telah belajar materi apa? Gerak ya. Nah, gerak ya. Nah, kita belajar gerak, sekarang kita melangkah ke materi gaya dan percepatan. Sudah baca semua di LMS? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, Ibu ngecek dulu dong, ya. Kalau sudah membaca materi di spadanya. Oke. Tapi sebelumnya saya masuk dulu ke CPMK-nya ya. Jadi mahasiswa dari pembelajaran ini ya, mahasiswa dapat membandingkan jenis-jenis gaya ya. Kemudian untuk sub CPMK-nya ya, mahasiswa dapat mengenali jenis-jenis gaya dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun indikator penilaian dari mata kuliah ini adalah untuk materi ini adalah mahasiswa itu mampu menjelaskan pengertian gaya, pengaruh gaya terhadap benda, mengidentifikasikan gaya, melukiskan perjumlahan dan pengurangan, serta menerapkan hukum-hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Jangan ini fokus dari gaya buburnya buayanya ya. Nah, kalau buaya itu identik dengan apa? Cowok. Cowok. Cowok ya. Iya betul. Kenapa sih orang bilang buaya itu? Kenapa buaya? Buaya itu adalah makhluk yang setia. Betul ya. Nggak nikah lagi kalau menikah pasangannya ya. Tapi kita lihat dulu bahwa buaya itu memiliki gaya gigitan itu 16.000 Newton. Bayangkan ya. Oke, kita melanjut. Kita ke Patlat dulu ya. Ibu mau ngecek nih siapa yang sudah baca spadanya ya. Spada itu Ibu susun ya, bagian dari hasil penelitiannya Ibu. Jadi modul-modul yang di dalam itu adalah bagian dari hasil penelitiannya Ibu.
Nanti Ibu minta refleksi untuk perbaikannya, misalkan ada yang mau diperbaiki ya di akhir perkuliahan kita. Oke, Ananda sekalian, Ibu telah mengirimkan di linknya di Fadlun ya. Bisa masuk di sepedanya juga untuk masuk ke Padletnya. Bisa masuk? Bisa masuk lewat sepadanya, ada kan yang di tugas? Bisa? Sudah ya? Oke, sudah masuk di sepadanya semua? Padletnya sudah masuk? Masuk dulu di Padletnya. Di sini ada 3 pertanyaan, Ibu mau cek nih. Apa itu gaya? Ini sudah ada ya. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, kapan kamu merasa percepatan yang dihasilkan oleh gaya? Kemudian, apa yang kamu pahami tentang gaya dan percepatan? Oke. Handphonenya nak? Yang belum dapat mungkin di Spada, boleh Padlun kirimkan ke grup untuk link ke Padletnya. Siapa ini yang kelampitan? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Ayo, yang Padlet nak, Padlet. Ibu kirimkan lagi kalau ada yang belum dapat. Jadi nanti klik ini ya, atau ini, pencet ini untuk masuk ke dalam. Oke, tinggal pencet ini, ada yang tambah di sini nah. Ya, baru komentar, izinkan. Oke, kemudian oke, klik nak di sini, oke, bisa ya. Nah, kalau ini anonim ya, siapa ini? Kok namanya nggak diganti? Ya nggak usah lihat aja, kayak nama apa di sini. Apa yang kamu pahami tentang hubungan antara gaya dan percepatan? Ini gaya dan percepatan memiliki hubungan yang erat dalam fisika. Oke, hubungan apa? Sebui. Oke. Yang ini gaya adalah interaksi yang menyebabkan perubahan pada kecepatan dan bentuk suatu benda. Oke. Kok ini enggak? Nah, belum ada yang jawab ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kapan kamu merasakan percepatan yang dihasilkan oleh gaya? Kira-kira apa ya? Kalau ini just oke, gaya adalah dorongan atau tarikan. Gaya adalah suatu dorongan atau tarikan. Oke, ini iya, good. Hubungan antara gaya dan percepatan berbanding lurus. Betul. Artinya ini dari Nurul ya, Nurul Fauzia. Hubungan antara gaya dan percepatan itu berbanding lurus ya. Sudah banyak yang dijawab kita wah Nurul. Karena saya pencet terus badur. Oke, yang jawab apa saja ya? Saat mengemudi mobil dan motor ya. Oke, good semua ya. Berarti sudah baca sepadanya semua. Oke, kita lanjut lagi. Ibu juga sudah baca-baca, diskusinya juga di Spada. Kita lanjut lagi nak ya. Terima kasih sudah membaca dengan baik, memahaminya untuk lebih mempermantap. Apakah yang diutarakan tadi udah benar atau tidak? Kita lihat apa yang dapat dilakukan oleh gaya, dan kita ketahui bahwa gaya adalah dorongan atau tarikan yang berasal dari interaksi antara dua
objek ya. Nah, kemudian gaya yang diberikan pada benda dapat menyebabkan perubahan gerak benda. Yang pertama, misalkan bendanya mulai dan berhenti bergerak, itu ada gaya ya. Kemudian makin cepat atau makin lambat, itu ada gaya. Tadi mobil ya, ya kendaraan. Kemudian ada perubahan arah. Ada di sini naik motor ya. Kalau mau belok digas terus. Ya ada, kecuali kalau ya sudah ini ya, seperti Rossi, tikungan tambah gas. Kalau kita ada yang coba-coba. Ya jadi pasti harus ngerem dulu baru belok. Kalau ngerem Oke lanjut. Jadi untuk materi ini ya sesuai dengan surah Al-Muluk yang kita bacakan tadi cuma sampai 5 ayat di surah Al-Muluk ya, ayat 15 kita lihat bahwa yang mengartikan bahwa dialah yang menjadikan bumi ya. Bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan ya. Ayat ini menegaskan bahwa segala kekuatan yang ada di bumi ini berasal dari Allah. Kita kesini ada kekuatan, ada gaya untuk jalan, naik mobil, ngegas, itu kan harus makan. Kalau tidak ada itu makanan, kita tidak bisa hidup, ya kan? Ini saja mampet dalam 1 hari sudah ya pakai ini ya. Jadi itulah kekuatannya Allah. Jadi kita sebagai makhluk ciptanya tidak selalu harus mengingat apapun yang kita mau lakukan. Nah, kita harus selalu berdasarkan ya Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ke sini ya, saya belajar ya karena atas izin Allah, dan saya ingin berhasil membanggakan orang tua. Saya mohon ridho dari izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, bagaimana cara menunjukkan gaya itu, Bu? Ya, jadi kita lihat kalau dalam bentuk gambar, gaya itu bisa dalam bentuk diagram gaya, ya, diagram gaya dalam bentuk panah, ya. Jadi panah ini bentuk gaya, didorong berarti dia arahnya ke depan. Ditarik, didorong ya. Kalau ditarik ya arahnya ke sana ya. Ini arah gayanya. Nah, kita telah belajar kemarin besaran dan satuan ya, Nah ya. Tentunya, kira-kira nih, gaya ini besaran apa namanya? Besaran apa? Vektor. Betul sekali, besaran vektor. Besaran yang memiliki arah dan nilai. Pasangannya besaran vektor apa, Nak? Skalar. Besaran skalar. Oke. Kalau besaran pokok sama besaran turunan apa bedanya? Iya, betul sekali. Jadi kalau besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, besaran pokok ada yang bisa sebutkan satu besaran pokok? Saya bisa? Angkat tangan. Besaran pokok? Ya, boleh. Massa. Apa lagi? Ingat? Massa, panjang waktu. Iya, betul sekali. Suhu ya. Suhu itu apa satuannya? Kelvin. Good ya, Kelvin. Kalau panjang satuannya apa? Meter. Kalau massa satuannya? Kilogram. Itu besaran untuk standar ya, standar internasionalnya. Next, kita lanjut. Kita lihat bagaimana menunjukkan seorang mendorong troli sebuah peti ya. Kita lihat di sini petinya. Dia diam ya, jadi ada gaya ke atas, ada gaya ke bawah sehingga seimbang. Ya, Nah ya. Dalam menunjukkan diagram yang perlu kalian ketahui ya, yang lebih panjang, lebih besar itu harus panahnya lebih panjang ya. Kemudian yang kecil lebih pendek pada yang lebih tinggi ya. Nah, dan kemudian harus ada arahnya ya. Nah, kemudian kita lihat ini dalam kehidupan sehari-hari orang tarik tambang ya, yang satunya cuma 8 Newton, yang satunya 12 Newton. Nah, bagaimana menghitung resultan gayanya? Resultan gaya adalah jumlah gayanya ya.
Jadi kalau ke kanan itu dia positif, kalau ke kiri itu negatif. Ya, gaya ada dua bentuk, ya. Ada gaya yang setimbang dan ada gaya yang tidak setimbang. Yang gaya setimbang itu seperti apa? Ya, kita lihat dalam bentuk gambarnya ini, ya. Gaya setimbang ketika dua gaya yang bekerja dalam satu objek memiliki besar yang sama tetapi berlawanan arah, ya, dan menghasilkan resultan gaya, ya. Resultan itu jumlah, ya, jumlah gayanya itu 0. Kalau di sini 12, di sini 12, kalau dikurangkan hasilnya 0. Kemudian untuk gaya tidak setimbang dan seperti apa? Ini sama ya tadi, ya, kita lanjut saja. Gaya setimbang yaitu di mana gaya itu, ya, yang dihasilkan itu memiliki berbeda dan berlawanan arah dan menghasilkannya tidak 0, ya, tidak 0 dia, ya. Kalau setimbang, kalau dia gayanya F-nya itu sama dengan 0, berarti dia seimbang, ya, seimbang. Kalau sigma gayanya itu tidak sama dengan 0, berarti dia tidak seimbang. Di sini ada dua gaya, ya, gaya dorong dan gaya gesek. Kita lihat, nah, apakah benda ini bergerak atau tidak? Bergerak. Kenapa bisa bergerak, nak? Didorong. Apalagi? Kalau saya mendorong ini bergerak tidak? Kenapa tidak bergerak? Saya kasih gaya ini. Karena ya gayanya yang saya berikan lebih kecil daripada gaya gesek dari benda tersebut. Nah, betul tadi kita bilang, nak, kalau kita dorong ke sini gaya yang 200 dan 100, ya, berarti dia bergerak, kan? Iya. Kalau yang di sini, Bu, kenapa ada sini positif, ada negatif di sini? Ya, kalau negatif berarti dia mengalami perlambatan. Next, macam-macam gaya. Ada gaya otot, ya. Gaya otot itu adalah gaya yang dihasilkan oleh otot. Iya, betul sekali. Kemudian ada juga gaya gravitasi, tarik menarik. Kemudian ada gaya gesek, ada gaya magnet. Jadi gaya gesek itu selalu berlawanan arah dengan arah, ya, gaya yang diberikan oleh satu benda tersebut, ya. Ibu bisa jalan gini, nak, karena ada gaya gesek. Kalau nggak ada gaya gesek nggak bisa jalan, karena pasti ini harus ada tumpuan, kan? Iya. Ada gaya magnet, ya, gaya yang dihasilkan oleh magnet, ya, bisa menarik benda-benda. Misalnya kalau kita gosok-gosok itu penggaris, kan, baru biasanya kalau di zaman kalian masih ada nggak? Masih ada. Saya kira tidak ada nih. Bisa digosok-gosok, kasih kertas, ya, baru kasih ya, naik semua kertasnya, ya. Itu ada gaya magnet. Kita lanjut ke hukum Newton, ya. Hukum Newton ada berapa? 3. Ada 3. Good, jadi berarti sudah baca, ya, di sepadannya, nah, ya. Sudah baca sepadannya semua. Jadi di sini kita bisa, nanti Ibu kirim referensinya juga, ya. Boleh kalian juga di sini. Ya, ini dari Genesis, Search of Origin, ya. Nanti kalian bisa baca-baca bagaimana biodata dari Isaac Newton, ya. Jadi Newton itu dari asal nama Pak Isaac, ya, Pak Isaac Newton. Kemudian hukum-hukum yang dihasilkan ada di sini, kalian bisa baca, ya, untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam. Tadi hukum Newton ada 3. Jadi hukum 1 Newton berbunyi, bukan itu sayangku cintaku, ya. Jadi hukum 1 Newton adalah yang berbunyi bahwa jumlah gaya itu sama dengan 0, ya. Resultan gaya itu akan selalu 0, dan hukum 1 Newton itu disebut juga hukum inersia. Jadi kalau benda menurut hukum 1 Newton, apabila suatu benda yang berjalan dengan kecepatan konstan tanpa adanya ini, ya, ada perubahan percepatan, maka berlakulah hukum 1 Newton. Tidak ada gaya yang dihasilkan.
Ya, kalau misalkan ya di dalam kehidupan sehari-hari, tanya, misalkan tadi kamu naik ke rumah ke sini naik motor, kecepatan berapa nak? 40 terus? 40 terus sampai sini. Nah, ibu mau tanya nih, kira-kira ada nggak gaya yang bekerja di situ? Tapi kalau dijumlahkan menghasilkan 0 karena dia tidak ada perubahan, berarti tidak ada gaya secara ininya ya. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Kita lihat, balok mengalami gaya tarik ya, F1 sama dengan 15 Newton ke kanan dan F2-nya ke kiri ya. Dan jika benda tetap diam, berapakah besar gaya F2-nya? Tetap diam berarti pasti resultan gayanya sama dengan sigma F-nya sama dengan 0 ya. Ini sigma F-nya sama dengan 0. Dan kita mau cari adalah F2-nya sayang. F1-nya kan sudah ada. F2-nya yang dicari. Dari sini kita lihat bahwa F1 dikurang F2 sama dengan 0. Iya, pindah ke sebelah. Ya, berarti F1 sama dengan F negatif pindah ke sebelah menjadi positif. Jadi di sini kita lihat bahwa F1 sama dengan F2 dan nilainya F1 adalah 15 Newton. Gimana? Gampang kan? Gampang. Makanya saya suka itu IPA ya. Semoga Anda juga suka IPA ya. Dan bisa nanti daftar asisten lab IPA, ketemu ibu. Lanjut. Kita ke hukum 2 Newton atau biasa disebut dengan hukum akselerasi, di mana berbunyi bahwa percepatan suatu benda berbanding terbalik. Untuk contoh soalnya kita lihat nak, sebuah truk bermasa 1,5 ton bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Truk tersebut tiba-tiba direm dengan gaya pengereman sebesar F sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 4 Newton ya. Nah, kemudian hingga dia berhenti berarti dia kecepatannya itu terakhir 0. Itu yang, jadi kalau di fisika itu nak, kata berhenti itu sakral hukumnya karena dia akan menghasilkan nilai 0 ya. Jadi ada kata kuncinya itu, apalagi kalau materi gerak ya. Nah, kemudian berapa jarak yang ditempuh truk tersebut mulai direm sampai berhenti. Jadi pertama kita cari dulu nilai percepatan dari rumus hukum 2 Newton. Tadi hukum 2 Newton ya, apa hukum 2 Newton tadi? A sama dengan F per M ya kan. Jadi kalau kita mau cari ininya A nya sama dengan tadi F nya berapa? 24.000 dibagi ini tadi kenapa ada F kali MA, jadi dia di sini dia kasih begini gini ya. Jadi F sama dengan M dikali A ya nak ya. Nanti pusing, kenapa nak tadi di sini tulisannya seperti ini? Nah, ini jadi begini, ya nak ya? Oke, sampai di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke rumus ini. Yang ingat, ini rumus gerak untuk gerak apa? GLB atau GLBB? GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Bagaimana caranya tahu kalau itu gerak lurus berubah beraturan? Bagaimana? Hayo. Bagaimana? Kita ke hukum ketiga atau hukum aksi reaksi. Jadi sebenarnya sih secara manusiawi, secara alam ya, kalau kita berada di aksi reaksi ya, kalau saya senyum dia sama dia, kamu akan sayang sama saya ya. Iya, sama dengan ini, berapa gaya yang diberikan segitu juga ya, itu hukum alam. Tapi kadang juga orang kita kasih baik-baik tapi dia tidak sampai baik gini. Kita tawakal saja, sabar. Yang intinya nak, kita harus selalu berbaik, berbuat baik kepada seluruh manusia. Contoh soalnya seperti ini ya nak ya. Di sini gaya berat ya. Sebuah buku diletakkan di atas meja, meja diletakkan di atas bumi, masa bukunya
2 kilogram ya. Kemudian kita lihat sampai di sini, kita menggunakan W sama dengan M kali G ya. Jadi W ini berat ya. Jangan, sebenarnya kalau dalam fisika itu ya. Sudah terbuka semua aplikasi PET-nya? Sudah. Oke, yang pertama Anda lakukan itu tampilkan dulu lah semua ini adalah resultan dari gayanya, sum of force, kemudian value, nilainya, kemudian ada massanya, ada kecepatannya, dan ada percepatannya. Ya. Setelah itu, ya, Anda harus perlu tahu lagi bahwa dalam melaksanakan praktikum ini ada 3 variabel yang kalian harus tentukan. Ada namanya variabel manipulasi. Ya, itu namanya massa. Kenapa? Karena massa yang nanti akan dirubah-rubah. Ya, kemudian ada variabel kontrol, ya, itu gaya ya. Kemudian variabel responnya adalah percepatan yang dihasilkan di atas. Tugas kelompoknya. Kelompok 1 perwakilan. Diklik spinnya untuk dapatkan soal. Nanti difoto, itu tugasnya di rumah. Kira-kira dapat soal yang mana? Oke, dapat ini. Coba difoto. Oke, sudah semua ya difoto ya. Itu tugasnya nanti dikirim di sepadanya ya. Oke. Sama dengan itu ya, difoto ya. Kemudian Ibu nanti yang sudah kebaikin nak ya. Evaluasi refleksinya. Ini nanti kalian isi ya, baru satu paket kan. Bagi nanti Pak Dun ya. Oke. Kemudian apalagi ya yang Ibu siapkan buat kalian? Satu orang satu. Untuk evaluasinya cukup yang di sepada saja ya. Sebenarnya sudah Ibu siapkan di sini di kuisis, tapi tidak dilihat. Tidak apa-apa ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ini surah Ar-Rahman. Baik, demikian nak. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini ya. Alhamdulillah kita sudah selesai. Semoga dapat nilainya bagus kita ya. Iya. Iya. Dapat itu, yang lain ada di sini. Kurang satu saya. Oke. Jadi kalian perlu ketahui bahwa ya Nanda saya. Oh, nanti saya tanya ya fotonya ya. Oke, baik. Ananda sekalian, mungkin Ibu sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sehat, kemudian kalian balik ke rumah ya. Salam buat keluarga semua. Mohon doanya ya. Baik, terima kasih Ananda sekalian, sehat semua Ki.